Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Nagasarete Airanto. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, Ayane mencari Machi karena hari ini dia bagian bersih-bersih. Tapi orangnya kagak ada, dia mengira bakalan ke si Ikuto, taunya dia ngumpet di situ. Dan kagak sengaja dia menyenggol patung yang ada di dekatnya. Lalu segelnya terbuka, pas dibaca itu dalamnya terdapat setan Tanuki atau Genjumaru. Yang nakal dan bener dong, baru aja keluar si Machi auto langsung dapat serangan darinya. Di sisi lain ada Ikuto dan Suju yang mancing belum dapat-dapat. Padahal sebentar lagi bakalan sore. Nah, Suju kagak sengaja menyebut mustahil, jadinya Ikuto marah dan membuatnya tambah semangat memancing lagi. Si Suju mau istirahat dulu, nampak Mamedei Puku yang dia bawa tiba-tiba aja jadi bertambah. Dan Ikuto juga dapat ikan yang banyak di sana. Pas mau pulang ada Machi yang memberitahu kalau ikan dan Mamedei Pukunya itu bukan asli. Ini pasti ulah si Tanuki. Dan benar saja, si Tonkatsu yang ada sama si Suju itu palsu. Ikuto sama sekali kagak percaya sama setan, itu cuma trik sulap. Cara ngebedain yang asli sama yang palsu bisa dilihat dari udelnya. Pas dikejar si Machi, kena jebakan si Tanuki lagi. Setelah itu Suju dan Ikuto jadi terlibat dalam pencarian si Tanuki. Mereka menuju ke desanya, banyak orang pada dikerjain sama si Tanuki. Tak lama ada Yukino di sana, mereka tanyain sama si Yukino ini yang ternyata dia sendiri adalah Tanuki. Mereka terkecoh lagi. Terus ada teriakan pas disamperin itu si Meme, dia menyamar kayak gitu. Jadi kembar, Machi minta lihat udel dia. Tapi dianya kagak mau, alhasil si Machi bakalan memukul dua-duanya. Ikuto memberhentikannya karena ada satu cara. Ikuto bilang kalau Meme ada tahi lalatnya. Yang asli mah diem, yang palsu nunjukin yang berarti itu palsu. Dan benar saja, tapi si Ikuto dapat bola hitam menimpanya. Masih belum bisa menangkapnya juga ini orang. Terus ada Rin yang tumben-tumbenan menggunakan kimono macam itu. Biasanya dia kagak macam wanita. Lantas hal itu membuat si Machi curiga kalau dia adalah Tanuki. Alhasil, dia dipaksa untuk memperlihatkan udelnya yang ternyata ori, sudah pasti bukan dia. Lalu ketemu dengan Chikage, dia tahu si Tanuki dan pergi ke sumur yang ada di dekatnya. Tanpa ragu Machi terjun bebas, ternyata Chikage lah Tanukinya. Machi udah benar-benar murka sekarang, udah dipermainkan seperti itu. Tak lama pas lagi mencari ada Ayane memarahi si Machi karena kagak beberes. Tapi Machi ini malah memukulinya, lalu dia melihat udelnya yang nampak asli. Dia bakalan mencarinya lagi, dia membutuhkan bantuan si Ayane. Tapi itu orang kagak mau, jadi Machi menggunakan santet aja biar dia mau. Tak lama ada teriakan lagi, kini si Shinobu yang jadi dua macam itu. Dia auto duel dua-duanya yang nampak imbang yang membuatnya malah kesenengan dapat lawan sepadan. Tapi Machi bakalan memukul keduanya. Shinobu malah mau melawannya, apalagi dia pakai jurus bayangan jadi 8, tambah bingung lagi jadinya. Machi menyuruh satu orang dapat dua, pas pada maju Ikuto kagak sengaja menarik celana si Shinobu. Dan pasnya itu yang asli. Sedangkan Suju udah berhasil menangkapnya, tapi masih aja Tanuki bisa kabur. Sorenya mereka beristirahat dulu. Suju merasa ada yang aneh sama si Ikuto. Dia pancing aja menggunakan kata-kata mustahil dan responnya dia kagak marah. Jadi dia menganggap kalau Ikuto ini adalah Tanuki. Udelnya juga bodong dan benar dong itu Tanuki. Dia langsung diikat kayak gitu dan Ayane juga yang jadi korbannya. Suju bisa menebaknya karena omongan mustahil dan juga cara manggil dia ke si Tanuki itu beda. Hal tersebut membuat si Machi iri. Tak lama dia langsung aja menyegelnya. Setelah itu mereka tinggal nyari di mana si Ikuto yang asli. Tak lama Tonkatsu melihatnya yang lagi tergeletak di sana. Pas dia bangun, Ikuto mengira lagi kalau semuanya hanyalah mimpi, anjir lah. Hal itu membuat Ayane dan Machi penasaran apakah ini Ikuto asli atau bukan.
Mereka berdua mau memeriksa udelnya sampai malam Ikuto jadi incaran kedua orang itu. Pas nyerang, Ayane didorongin macam itu. Nah, arahnya ke patung si Tanuki tadi. Alhasil patungnya jatuh lagi beserta segelnya. Emang gak jelas ini orang. Singkat cerita, ketika si Yukino sedang mengambil kastanya, Yukino melihat burung lewat. Nah, burungnya itu sangat indah, apalagi itu burung biru. Paginya Ikuto sedang berlatih pedangnya kembali. Dia setiap hari melakukannya karena ada yang harus dia kalahkan. Di situ Suju pengen cuci muka dulu. Dia lebih baik kalau Ikuto pulang saja. Tapi nampak dia kagak ikhlas kalau Ikuto beneran pulang. Dia masih egois macam itu. Tak lama kemudian datang Yukino yang sambil berlari-larian. Katanya dia mau melihat burung biru. Dia juga mengajak si Suju untuk ikut mencarinya. Tapi dia belum bilang sama si Ikuto dan malah memaksa dia buat ikut dulu. Nanti Iku-Iku bakalan mengajak si Ikuto juga, jadinya dia dibawa. Ikuto dibuat kaget karena si Suju pergi tanpa izin sama dia. Apalagi Suju belum mencari kayu bakar. Ikuto bakalan menyusulnya nanti. Setelah mencari kayu bakar, Iku-Iku dan Tonkatsu pun ikut menemaninya. Di sisi lain, Suju berserta yang lainnya udah di tempat. Ketika burung itu muncul, Yukino bakalan menggunakan anjingnya untuk menemukan bau yang sama dengan bulu tersebut. Suju tahu kalau burung biru katanya kalau menemukannya bakalan dikasih keberkahan. Kata Yukino itu hanya dongeng semasa kecilnya. Mereka terus mencarinya sedangkan Ikuto dan dua hewannya lagi nyari kayu bakar yang nampak basah semuanya. Dia bingung harus nyari kemana lagi. Tak lama kemudian si anjing itu mencium bau yang sangat persis dengan bulu yang dia dapat. Dan hasilnya Yukino mendekatinya, lalu melihat burung yang kecil doang di sana. Tapi Yukino mengejar burung itu sampai dia kagak sadar kayak gitu. Hingga akhirnya mereka terjun ke sebuah jurang. Lantas Ikuto langsung mempunyai firasat buruk tentang si Suju. Benar saja pas pulang Suju tidak ada di sana. Yang tersesat mencoba untuk manjat tapi susah banget. Nyuruh salah satu hewan Yukino untuk pulang juga buat memberitahu si Ikuto tapi sulit juga. Nampak si Suju ini tenang dari tadi. Dia yakin kalau Ikuto bakalan menyusulnya. Di sisi lain emaknya Yukino nangis-nangis, anaknya belum pulang. Jadi mau nggak mau Ikuto langsung berangkat. Sesampai di sana dia langsung mencarinya sampai malam belum juga ketemu. Yukino udah nangis-nangis aja nih, ada yang lapar juga. Untungnya Ayane bawa banyak apel di anunya, anehnya cukup njir. Mereka santai-santai dulu makan, tapi makin lama hujan pun turun. Ini bakalan gawat soalnya bau dia bakalan hilang. Ikuto juga terhenti pencariannya, tapi dia keinget si Suju mulu. Jadinya dia kembali mencarinya hujan juga. Nah tak lama kemudian berasa kayak ada yang memanggil dia. Ternyata itu burung biru. Dia yang kagak percaya kalau ketemu bakalan dapat keberkahan, dia mencoba meminta pertolongan di mana si Suju berada. Ikuto mengejar burung tersebut sampai akhirnya burung itu menunjukkan tempatnya. Dan ditemukanlah mereka ada di mana, yang lainnya langsung pada datang. Rin menggunakan tali untuk bisa menyelamatkan semuanya. Dan dia bakalan memasang pagar biar kagak ada yang ke bawah lagi. Di situ si Yukino nangis sama emaknya karena udah durhaka dia sama emaknya jadi kayak gitu. Ini si Ayane sok kuat banget lagi ada. Setelah semuanya beres mereka pada pulang. Ikuto agak sedikit parah di sana karena si Suju kagak jujur kalau dia kesakitan macam itu. Harusnya dia mengandalkan si Ikuto karena dia adalah bagian dari keluarganya. Jadinya dia digendong kayak gitu lalu pulang. Di perjalanan mereka ngobrolin tentang kepulangan si Ikuto. Dia kemungkinan bakalan di situ selamanya. Hal itu tentunya senang buat si Suju. Singkat cerita terlihat si Suju sedang membagi-bagi hasil panennya. Dia sangat amat bingung harus dibagi berapa-berapa. Ikuto pikir si Suju kagak bisa ngitung saking bingungnya ampe kayak gitu. Besoknya pagi-pagi Ikuto mau pergi dulu dengan sangat hati-hati. Nampak si Suju ini ditinggalin gitu aja. Orang-orang pada pergi hari itu, yaitu pergi ke sekolahan. Di sana terdapat rumah buat belajar anak-anak. Mereka bergantian mengajar jika memiliki keahlian, macam Chikage, terus Shinobu, Machi, dan Ikuto yang ngajar matematika. Sore harinya Ikuto pun pulang dan melihat si Suju yang lagi makan Mamedei Puku. Si Suju ini salah satu orang yang benci sekali sama belajar.
Dia pokoknya selalu menghindar yang namanya belajar, udah anti banget. Sebelumnya si Chikage mau merencanakan gimana caranya si Suju biar bisa ikutan belajar lagi. Semuanya pada senang kalau Suju bergabung. Mau nggak mau mereka harus memaksanya biar ikut belajar. Terutama Ikuto yang bakalan membantu walaupun ini sebuah paksaan yang sebenarnya kagak baik. Tapi kalau didiemin terus bakalan terus benci. Jadinya mereka setuju menjalani rencana yang Chikage mau. Besoknya Suju dan Ikuto jalan bareng entah tujuannya mau kemana. Di perjalanan orang-orang bertingkah sangat aneh. Suju juga jadi curiga ada apaan, apalagi si Ikuto kagak tahu ini mau kemana. Jadi Suju ngajak aja ke rumahnya Shirin. Nah di perjalanan jalan cepat menuju rumahnya Shirin itu ditutup. Lagi ada perbaikan katanya. Ternyata cuma rencananya Shirin doang. Terus juga jembatannya ditutup juga sampai jalan berlubang kayak gitu. Suju udah agak-agak curiga. Tak lama setelah itu mereka berdua terkena jebakan yang sangat dalam banget anjir. Salurannya menuju pas di dalam ruangan kelasnya. Di sana terdapat banyak banget angka dan juga permainan kayak gitu. Chikage langsung beritahunya kalau itu sekolahan. Ikuto juga meminta maaf karena memaksanya datang ke situ. Di situ orang-orang udah pada senang sama kedatangannya, tapi orang itu malah kabur. Ikuto langsung mengejarnya. Rin, Yukino, dan Shinobu yang mau ke sana melihat si Suju yang kabur, langsung aja mereka menghalanginya. Tapi Suju berhasil melewati semuanya. Bahkan Shinobu yang seorang ninja kagak bisa menangkapnya. Kini tinggal Ikuto saja yang mengejarnya. Di sana Ayane yang baru bangun tidur langsung dibuat melek sama mereka berdua. Fisik Ikuto kalah jauh dengan Suju, sampai beberapa kali nangkep kagak kena mulu. Sampai akhirnya dia minta bantuan Tonkatsu tetap aja kagak kena. Ini kesempatan dia buat nangkap, tapi tidak sesuai sama realita. Ikuto langsung kenok. Ini kesempatan Suju buat kabur, tapi Ikuto pura-pura pingsan aja. Lalu menarik kakinya dan menggelitikinya sampai Suju menyerah. Kagak bakalan kabur lagi. Dimulai dari situ si Suju mau mendengar omongan si Ikuto. Tetap aja Suju kagak suka, apalagi orang-orang suka menjelek-jelekannya. Padahal yang lain pengen Suju belajar bersama. Ya walaupun melakukan hal-hal yang kagak suka itu kagak baik. Tapi Ikuto dengan bantuan si Suju yang awalnya dia hidup di situ kagak suka. Jadi dia sekarang bisa melakukan banyak hal gara-gara si Suju. Jadi Suju juga mungkin bisa kayak gitu. Alhasil Suju mau belajar dari sekarang. Di sisi lain Chikage dan yang lainnya merasa kalau tindakan mereka udah menyakiti si Suju. Yang nyatanya Suju balik lagi ke situ dan dia bakalan mulai belajar lagi kali ini. Suju baru tahu kalau Ikuto mengajar juga di sana. Tapi sebelum itu, Suju harus belajar dari awal terlebih dahulu. Malam harinya sudah jadi kebiasaan si Suju belajar menghitung. Sebagai hadiah Ikuto kasih Mame Daifuku. Sesudah makan Suju merasa kesepian dikala si Ikuto pergi kayak kemarin-kemarin, entah mengapa. Setelah itu pagi-pagi, Ikuto ngambil air. Kini dia sekarang kagak perlu berdua lagi. Ikuto udah lebih kuat. Sedangkan si Suju lagi nyari rumput laut dan kagak sengaja dia menemukan surat yang Ikuto tulis waktu itu. Lalu dia pun gerak cepat pulang memberitahu si Ikuto kalau suratnya tiba-tiba ada di pesisir pantai. Sudah Ikuto duga kalau kagak bakalan nyampe, tapi dia berasa ada yang aneh. Ketika dia cek suratnya, ternyata itu bukan surat yang dia tulis melainkan dari adiknya. Dia beneran membalasnya dong. Adiknya Ikuto bernama Misaki itu lagi nyari kakaknya juga ke pantai. Nah parahnya dia main-main ke pantai tapi kagak tahu arah jalan pulang. Jadinya tersesat dah. Dari situ si Ikuto panik dan langsung berlari ke pantai untuk menjemput si Misaki. Sudah tahu sendirilah ya kalau siapapun orang kagak bisa keluar dari pulau tersebut. Ini udah kayak deja vu. Suju melihat taka-taka terbang kemungkinan bisa pakai cara itu. Jadi Ikuto menggunakan layang-layang buat terbang. Awalnya biasa saja tapi pas naik dia ketakutan macam itu mau turun lagi. Walaupun inget sama si Misaki tetap aja kalau udah takut mah susah. Teman-temannya melihat si Ikuto lagi terbang kayak gitu. Ikuto berhasil melewati pusaran airnya, namun ada angin tornado anjir yang membuat talinya putus dan Ikuto pun dikembalikan lagi.
Teman-teman yang lainnya pada datang, dikira lagi pada main itu berdua. Jadi si Rin menyiapkan ketapel, udah kayak Angry Bird aja nih. Rin menjamin kalau Ikuto bakalan melewati pusaran air itu. Dia dibantu Kuma-Kuma biar jauh, tapi walaupun jauh tetap aja dia bakalan tenggelam nantinya. Sudah terlanjur, si Ikuto pun meluncur yang untungnya masih dihalau sama tornado. Dia balik lagi. Ikuto udah kagak mau lagi. Si Taka-Taka memperingati kalau mau lewat air ataupun udara, kagak bakalan bisa lewat. Mau burung sekuat apapun bakalan balik lagi. Si Machi yang ada di sana tahu caranya. Ikuto dibawa ke kuilnya dikasih mantra-mantra aneh. Dia bakalan mengeluarkan jiwa si Ikuto. Kalau berhasil Ikuto harus nikah sama dia. Ikuto sendiri kagak percaya, namun tak lama beneran keluar dong jiwanya. Si Ayane yang kagak terima langsung mengembalikannya kembali. Pakai roh pun kagak mungkin bisa menolong si Misaki. Kini Chikage ada rencana lain. Dia menggunakan si Jin buat membantu si Ikuto. Ikuto masih kagak percaya sama hal-hal kayak gitu. Jadi mau nggak mau demi adiknya dia harus percaya. Emang agak jengkel juga si Ikuto dibuat emosi sama si Jin. Ikuto mikir-mikir permohonannya. Mau keluar dari pulau itu dan dia pengen mempersatukan kembali sama adiknya. Tapi kagak ada reaksi sama sekali. Ternyata yang kehitung yang mau keluar dari pulau. Lalu cewek-cewek itu menggoda si Ikuto karena dia kagak bisa keluar dari pulau tersebut. Suju menyuruh mereka buat berhenti karena si Ikuto beneran mau keluar. Nanti kalau sudah terjadi mereka kagak bakalan bertemu lagi dengan si Ikuto. Suju pun pergi. Di tengah jalan si nenek melihatnya menangis dan Ikuto pun menjelaskan apa yang sedang terjadi. Si nenek mencoba mengajak ngobrol sama si Suju. Kalau Suju sebenarnya serba salah, dia di dalam hatinya kagak ikhlas kalau Ikuto pergi dari sana. Nanti dia bakalan sendiri lagi. Di sisi lain, adiknya Ikuto lagi dalam masalah sekarang. Suju berasa egois. Si nenek memberitahu kalau ada satu cara untuk keluar dari pulau tersebut. Ini terserah mau ngasih tahu atau enggak ke si Ikuto. Pulangnya dari sana si Ikuto pun mengerti semisal dia pergi si Suju bakalan sendirian. Tapi pikiran dia dipenuhi sama si Misaki, ya gimana ya kalau adiknya dalam masalah pasti kepikiran. Dari situ Suju memutuskan untuk memberitahu cara biar bisa keluar. Caranya adalah menunggu badai datang. Walaupun katanya 100 tahun sekali, tapi si nenek memberitahu kalau ada satu cara menggunakan musik untuk mendatangkannya. Peran pentingnya adalah kapak, jadi jika air diteteskan di kepala si kapak, maka bakalan terjadi air yang terus mengalir. Ikuto masih kagak percaya sama gituan. Suju menyuruhnya untuk percaya saja demi adiknya. Jadi nanti Ikuto bakalan melawan badai untuk bisa keluar dari sana. Tapi ada konsekuensinya. Ini antara selamat dan kagak selamat. Makanya sebelum itu, dia harus minta doa dulu ke Dewa Naga Laut terlebih dahulu. Biar diberikan keselamatan. Suju mengajaknya untuk ke sana. Dia cuma punya waktu sampai besok malam doang. Di sisi lain, bocah-bocah ingusan itu bakalan membuat si Ikuto kagak bisa keluar dari pulau tersebut. Si nenek memberitahu di mana Dewa Naga Laut itu berada. Sebelum ke sana harus mempunyai kuncinya dulu. Nah, kuncinya itu terdapat di atas Gunung Fuji. Bakalan sulit menuju ke sana karena bakalan ada rintangan berbahaya. Awalnya Ikuto udah kagak mau gitu kan, karena dorongan Suju jadi gas kendah. Pagi-pagi mereka berdua berangkat, masih ngantuk kayak gitu. Karena malamnya pada kagak bisa tidur. Nah, cewek-cewek ingusan udah mulai menjalankan rencananya, yaitu memancing si Suju menggunakan Mamedai Puku untuk masuk ke sebuah labirin gitu. Mereka sudah membuatnya sesulit mungkin, siapa lagi kalau bukan Shirin yang membuatnya. Tapi bodohnya adalah labirinnya itu ada petunjuk buat keluarnya, jadi percuma aja coy. Emang kadang-kadang ya, saatnya Yukino yang bakalan beraksi bersama Chishikage. Pas mau keluar pintunya terkunci. Si Yukino juga anehnya salah masuk, padahal udah ada petunjuknya. Chikage menjalani rencananya yaitu melemparkan bola yang sangat besar yang mengarah ke labirin itu. Rin dan Yukino auto kena. Si Ayane yang membukakan pintu pun harus kena juga. Untungnya ada si Tiger yang membuat bola itu kembali ke si Chikage.
Kesian bet dah si Ayane. Tiger bakalan menjaga mereka berdua yang bakalan mengambil kunci di atas Gunung Fuji. Dikira si Tiger ini bercanda, taunya bener dong. Karena tugas raja itu sebenarnya bukan menjaga wilayahnya aja, tapi melindungi Dewa Naga Laut. Jadi ini mungkin yang disebut si nenek berbahaya itu. Tak lama ada si Meme datang, kagak sengaja dia keseleo yang membuat si Tiger terjatuh. Dia ke situ mau nolongin si Ikuto. Meme kali ini yang bakalan melawan si Tiger untuk balas budi karena dia udah menyelamatkannya dulu. Tapi Meme malah ketakutan. Ketakutannya itu yang bisa mengalahkan si Tiger dibantu sama si Kappa. Ikuto dan Suju pun pergi dari tempat itu. Terus selanjutnya mereka berhadapan dengan si Panda. Terlihat dia sedang bersantai makan-makan di sana. Dan tiba-tiba langsung menyerang begitu saja. Shinobu mencari keberadaan si Ikuto yang katanya mau berlatih. Dikala Ikuto udah di ujung tanduk, datang si Shinobu yang nolongin. Dikira si Ikuto ini lagi latihan, jir. Dia terlihat bersenang-senang, jadi ditinggalin sama mereka berdua. Selanjutnya ada si kucing. Secara terpaksa ini giliran si Suju yang bakalan melawan gurunya sendiri. Tapi itu raja yang palsu, muncul banyak banget raja kucing. Mereka berdua harus menebak yang mana yang asli. Baru nanti bisa lewat. Nah, Ikuto melihat bagian ekornya, yang mana ada perbedaan di sana. Jadi dia bisa menangkap yang asli, yaitu raja kucing memiliki 2 ekor. Dan kucing biasa mempunyai 1 ekor saja. Sesimpel itu mereka bisa menang. Tapi jangan senang dulu karena ada raja barat di atas sana. Ikuto penasaran juga siapa raja baratnya. Mau dikasih tahu pun Ikuto selalu memotongnya. Jadi pas sampai di sana dan menemukan kuncinya, dia kaget ada si jantan atau Karage di sana. Ternyata dialah raja baratnya. Ikuto auto terkaget-kaget mendengarnya. Kalau mau kuncinya, Ikuto harus mengalahkannya. Si Karage udah membawa pedang milik si Ikuto. Untuk bertarung, Suju tidak diikut sertakan karena ini urusan lelaki. Dan juga ini bukan lagi latihan. Pas dimulai aja Ikuto udah kalah telak. Si Karage memang benar-benar kuat. Apa yang dikata orang lain itu benar. Ikuto belum kalah. Dia masih ngeyel, apalagi dengar kata mustahil. Tapi tetap aja dia kalah juga. Sampai akhirnya pedangnya itu terpental gara-gara kekuatan paruh bornya si Karage. Pas mau menyerang yang terakhir kali, si Suju melindungi si Ikuto kayak gitu. Untungnya kagak kenapa-napa. Dia menyuruh si Ikuto untuk berhenti saja. Mending menyerah, tapi si Ikuto sendiri kagak mau menyia-nyiakan usaha dia dan si Suju untuk ke tempat itu. Ikuto udah dikasih kesempatan buat pulang, dia harusnya lebih berusaha lagi. Ikuto kagak mau menyerah, akan menantang Karage sekali lagi. Ketika Karage menggunakan ultinya, Ikuto menghindarinya. Dengan tipuan pedangnya dipindah tangankan. Jadi dialah yang kena pukul macam itu. Jadi dari sini Ikuto yang memenangkan pertarungan. Kini kuncinya sudah milik dia. Sesudahnya mereka pulang menggunakan perahu. Ikuto merasa aneh kenapa Karage membawa pedang kayu si Ikuto ke sana. Dan ini lagi si Ayane masih belum menyerah juga. Setelah itu Ikuto lanjut ke tempatnya Dewa Naga Laut. Ayane masih mengikuti mereka berdua. Bahkan pas di dalam itu orang kepeleset kayak gitu. Dan anehnya selepas sampai di tempat dan mencari keberadaan naga itu, si Ayane udah lebih dulu menyelam ke bawah laut untuk bertemu dengan dewa naganya. Salahnya dia adalah Ayane kagak tahu tata krama. Langsung aja dia minta si Ikuto untuk kagak pergi dari pulau itu. Dan tiba-tiba aja si Ayane tersedot ke bawah. Secara terpaksa dia memegang salah satu kumisnya biar selamat. Dan yang terjadi malah kumisnya itu copot, jadi naganya tambah murka. Ayane cepat-cepat ke atas. Ikuto yang lagi berdoa keburu Ayane datang dan naganya udah murka juga. Lalu keluarlah mereka bertiga. Ikuto dan Suju kaget ada Ayane di situ. Sekarang mereka kagak bisa masuk lagi. Kumisnya ampe dibawa kayak gitu. Malamnya badai telah datang. Para cewek senang Ikuto kagak bisa berdoa. Tapi kesalahan Ayane tadi bakalan mendatangkan malapetaka buat dia. Terus datang si nenek yang membela si Ikuto. Kalau begitu Ikuto pun kagak tahu memilih di antara mereka atau tidak. Nah si Ikuto sendiri udah ada di pantai mau langsung berangkat. Si Suju tadinya pengen ikut tapi karena badai dan kagak menjamin bakalan selamat juga jadi menyuruh buat di sana aja.
Akhirnya dia nurut, tak lama yang lainnya pada datang, menyuruh buat berhenti. Suju berusaha mencegah teman-temannya itu. Dia menuruti keinginan si Ikuto. Dia sendiri merasa kurang yakin akan hal itu, alhasil dia mengejar si Ikuto, dibantu ikan paus. Ikuto juga jadi kepikiran setelah mendengar suara si Suju lagi. Nah pas mau balik lagi dianya keburu tersedot pusaran airnya. Mencoba buat diselamatkan pun udah kagak bisa. Akhirnya Suju bisa diselamatkan sedangkan Ikuto udah tersedot. Karena Dewa Naganya lagi marah sekarang ini. Lalu Suju setelah terbangun bakalan kembali lagi ke Dewa Naga Laut. Ayane inilah biang keroknya. Dia yang merasa bersalah mau ngebantuin juga. Suju masuk seorang diri dan mencoba ke bawah untuk berkomunikasi dengan Dewa Naga tersebut, tapi nampak masih marah dan Suju tersedot kayak gitu. Untungnya Rin masih bisa menolongnya dan teman-teman yang lainnya juga ada di sana. Kini giliran si Ayane yang bertanggung jawab. Dia membawa kumisnya lagi. Mau nggak mau dia harus berani, walaupun emang agak sedikit menyeramkan. Ayane memasangnya kembali kumisnya. Dan Dewa Naga pun jadi lebih baik lagi. Ayane cepat-cepat ke atas lalu meminta untuk dikabulkan keinginan Ikuto dan juga Suju. Di sisi lain para raja wilayah ada di sana, mereka mendukung apa yang si Ikuto lakuin. Karena orangnya sangat gigih. Di sana juga terdapat cahaya gitu, kemungkinan Ikuto udah melewati pusaran air tadi. Sementara Ikuto yang lagi kenok dibangunkan sama si Machi menggunakan santet. Biar sadar. Alhasil dia terbangun dan baru ngeh kalau dia bisa keluar dari pulau Airanto. Tak lama setelah itu datang adiknya yang menaiki kapal bersama laki-laki. Dia terlihat baik-baik saja. Lalu Misaki menceritakan gimana kejadian dia bisa ke sana. Ceritanya mirip-mirip lah sama si Ikuto yang nyasar di pulau kagak jelas. Misaki juga sama terdampar di pulau Airanto, tapi penduduknya laki-laki semua. Ikuto kaget dengan itu, tapi si Misaki kagak mau pulang. Dia pengen tinggal di sana lebih lama lagi. Ikuto juga diajak buat tinggal bareng, cuma dia kagak mau. Dia lebih memilih buat kembali ke pulau Airanto versi cewek. Ikuto pun dikasih perahu kecil buat balik lagi sebelum badai masih berlangsung. Dan Misaki dibawa kembali ke pulau laki-laki. Ikuto berusaha untuk kembali ke Airanto walaupun kelihatannya mustahil. Tapi dia coba yang ujungnya masih sama juga. Dia tersedot pusaran air lagi. Besok harinya badainya udah menghilang. Si nenek juga ada di sana. Dia mengharapkan kalau ada laki-laki lagi yang terdampar di pulau itu. Tak lama kemudian mengejutkannya kalau si Ikuto ada di sana lagi. Feeling dia udah pasti bakalan balik lagi. Dengan begini turnamen menangkap pria yang kedua bakalan dimulai kembali. Cewek-cewek langsung pada muncul. Dan turnamennya langsung dilaksanakan. Lalu animenya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamata nih, bye-bye.